Bayangkan rasanya ketika berpisah selamanya dengan teman sekolah demi kehidupan yang baru di tempat yang berbeda. Ini adalah cerita dari seorang cewek bernama Ito Hasui, yang mana dia harus berpindah tempat tinggalnya karena mengikuti sang ibu yang sudah menikah lagi dengan pria lain. Saat tiba di rumah barunya, Ito dan ibunya disambut oleh pria yang sudah resmi menjadi ayah tiri Ito. Dan Ito resmi mengganti namanya menjadi Ito Narita, menyesuaikan keluarga barunya guys. 憧れてた普通の家族というものに Sebelumnya, ayah kandung Ito sudah lama meninggal dunia dan dia dibesarkan oleh ibunya hingga sekarang. Setelah perkenalan dengan ayah barunya yang bernama Isao Narita, lalu disusul oleh anak-anaknya Isao yang mana mereka juga menjadi adiknya Ito. Tentu mereka menyambut kehadiran Ito dan ibu barunya dengan baik. Tapi seketika Ito merasa pusing setelah disambut dengan keluarga Narita. 弟や Setelah itu Ito sadar lagi. Dia sedikit kaget melihat adik-adiknya yang tampan menawan. Anak tertua di kediaman Narita memberikan segelas air kepada Ito. Tak lupa ia juga memperkenalkan dirinya. Dia bernama Gen, anak pertama di keluarga Narita. Gen juga memperkenalkan adik-adik lainnya, yaitu yang kedua bernama Raku dan yang terakhir bernama Rui. Ito juga menanyakan adik yang ketiga, tapi semua anak-anak keluarga Narita menatap tajam ke arah Ito. Ito pun tidak tahu penyebabnya apa gitu kan. Lalu sang ayah menyebut kalau adik ketiga yang bernama Shu agak pemalu dan jarang berinteraksi. Ya kasarnya sih hikikomori ya. Tak lupa itu juga memperkenalkan dirinya kepada mereka. Saat itu menyebutkan umur dan kelas, rupanya dia sepantaran sama Gen. Bahkan hari ulang tahunnya hanya beda sehari. Sebuah kebetulan sepertinya ataupun jodoh. Nyeh. 俺と年変わんないじゃん。 Ito hanya berharap bisa akur dengan keluarga barunya. Namun hal itu tidak seperti yang dibayangkan oleh Ito. Ito berusaha untuk menjadi sosok kakak yang baik di rumah, tetapi dia juga merasakan kalau Gen masih memegang kendali sebagai sosok abang di rumahnya. Nah loh, sesama yang paling tua nih. Di balik wajahnya yang tampan, Gen juga memiliki sifat yang dingin. Ini yang menjadi ketakutan Ito karena merasa gak bisa akur. Bahkan teman-temannya sempat mengirim pesan kepada Ito tentang kekhawatirannya mereka. Tapi Ito hanya menganggap hari ini cuma kebetulan suasananya aja yang menjadi buruk dan berharap esok hari tidak seperti ini lagi. Tapi lagi-lagi suasana esok hari masih aja sama. Saat Ito menyiapkan sarapan untuk adik-adiknya, Gen masih bersikap dingin kepada Ito. Adik-adiknya pun merasa takjub dengan masakan Ito, karena biasanya menu sarapan yang dibuat oleh Gen selalu hitam. Gen kemudian menuduh Ito yang ngorok pada saat tidur kemarin. Rupanya suara itu berasal dari bangkong yang dibawa oleh Rui. Setelah Gen menghabiskan sarapannya, muncul ayahnya yang baru saja bangun. Ito memikirkan kalau selama ini Gen tidak setuju kalau ayahnya menikah lagi. Pikiran buruk itu terus menghantui isi kepala Ito dari kemarin. Dan di hari ini juga ayahnya mengajak anak-anaknya untuk pergi berlibur. Namun Gen menolaknya. Bahkan Gen sendiri sudah memesan tempat penginapan untuk perayaan bulan madu kedua orang tuanya. Dan kedua orang tuanya pun merasa tersentuh dengan kebaikan dari Gen. Wah, ternyata keluarga harmonis guys. Hari esoknya, Ito menggantikan peran ibunya di rumah di saat ibu dan ayah tirinya sedang bulan madu. Di saat itu juga Gen menanyakan rencana hari ini kepada Ito. Namun Ito hanya menjawab kalau dia akan melakukan tugas di rumah. Di pagi hari yang cerah, Ito menjemur futon di balkon rumah. Bahkan kegiatan tersebut dipuji oleh adiknya, yaitu Raku. Raku sangat mengapresiasi dengan pekerjaan yang dilakukan oleh Ito. Namun berbeda dengan Gen, dia masih nggak peduli dengan pekerjaan itu di rumah. Sang adik Raku pun menyuruh Gen untuk mengakuinya. Dan tak lupa Raku memberitahu kalau Ito juga mencuci pakaian seluruh keluarganya. Bahkan dalaman Gen juga ikut dicuci. Langsung aja gitu kan Gen sontak bangun dan menghampiri Ito yang kebetulan sedang memegang dalaman Gen. Gen gak terima kalau pakaian privasinya dipegang begitu aja gitu kan sama Ito. Padahal niatnya Ito cuma pengen nyuci pakaian kotor termasuk pakaian dalam. Ito merasa bahwa dia gagal menjadi kakak yang baik meskipun dia sudah melakukan segala hal untuk adik-adiknya. Lalu Ito meminta maaf kepada Gen dan pergi meninggalkan halaman belakang. Ito berpikir kalau hubungannya dengan Gen jadi semakin buruk. 精一杯歩み寄れば分かり合えるかと思ったんだけどな。お姉ちゃんまではいらなかったって。
Setelah itu Gen pergi berbelanja untuk makan malam. Raku menghampiri kamar Ito untuk berbicara tentang masalah Gen di rumah. Raku bercerita kalau Gen sebenarnya punya tanggung jawab yang besar kepada adik-adiknya. Saat ibunya sakit-sakitan hingga akhir hayatnya, Gen berusaha untuk menutupi kelemahannya sebagai kakak paling tua di rumah. Mungkin dia terlihat agak menyeramkan, tapi dia juga berusaha untuk memikirkan tentang kepeduliannya terhadap keluarga yang baru ini. Setelah Ito mendengarkan cerita singkat dari Raku, Ito langsung menyusul Gen ke supermarket. Disinilah Gen mengeluarkan sedikit unek-uneknya. Dia mengatakan bahwa dia sudah mendapat liburan dari pekerjaan paruh waktunya dan mengajak Ito untuk pergi ke suatu tempat. Tapi pada waktu itu, Ito malah menolaknya dan memilih untuk tetap bekerja di rumah. Untuk mengerjakan pekerjaan rumah guys tentunya. Ito pun akhirnya sadar kalau Gen masih ada rasa peduli kepadanya meskipun caranya agak kaku. Lalu Gen berkata, kamu sudah mencoba melakukan segala hal untuk keluarga kami, itu bagus loh. Tapi bukan berarti kalau udah jadi keluarga malah kamu yang ngerjain semua. Aku mungkin udah bikin kamu berpikir kalau aku nggak bisa diandalkan. Mendengar itu, Ito pun menyadari kalau Gen mencoba untuk meminta maaf atas kejadian yang sudah berlalu. Ito hanya ingin semua anggota keluarga menyukainya. Sebenarnya Ito sendiri juga nggak bisa melihat sisi baik dari orang sekitarnya, atau kurang peka lebih tepatnya ya. Saat mereka berdua mencari bahan-bahan untuk makan malam, Gen merasa kaku memanggil Ito dengan Nechan atau apapun lah itu ya, pokoknya kakak perempuan guys. Dan akhirnya Gen memanggil Ito dengan nama depannya. Ya wajar sih, kan mereka sepantaran. Seenggaknya proses pendekatan antara Ito dengan yang lainnya sudah terlihat jelas ya, terutama dari Gen dan Ito ini guys. イート。エビ大丈夫？エビ、好きだよ。イートも一緒に作る。何食べさせてくれるの？今日は餃子。お姉ちゃんって言いかけた。伝えようとしてくれたのかな。 Setelah selesai belanja, Gen memasak gyoza untuk semuanya. Namun masakan tersebut malah gosong sih. Raku yo protes lah atas masakan Gen gitu kan. Dan dia langsung memesan lewat Shopee Food aja. Di saat itu juga Ito mencoba untuk mencicipi gyozanya Gen. Mereka pun kaget dengan reaksi Ito setelah mencicipi gyozanya. Bagi Ito itu masih enak, tapi Gen melarangnya untuk semuanya dimakan sendiri oleh Ito. Namun Ito justru merasa senang karena kali ini ada orang yang nyiapin makanan untuk Ito. Karena biasanya ibunya selalu bekerja dan sebelumnya juga Ito selalu menyiapkan makanan untuk dirinya sendiri. Lalu Ito mengambil gyoza dan ingin menyuapkannya kepada Gen. Nih, kamu juga harus cobain ya, enak tahu. Bukannya menerima, malah Gen pasang muka datar yang bikin Ito terdiam merasa canggung. Mana adik-adiknya ngeledekin Gen pula. Woi, itu kakak imut, kita udah nungguin kamu buat makan loh. Aku pengen lihat kalian berdua saling suap-suapan gantian, kata Raku. Kemudian Gen terpaksa untuk memakan gyozanya sendiri yang ada di sumpit Ito. Puas kah kalian? Nih udah aku makan nih. Begitulah respon dari Gen sambil tersipu malu. Ito pun merasa senang karena Gen mau memakan masakannya sendiri. Tapi Ito malah menggoda Gen gitu kan. Sekali lagi dong please. Aku mau simpan ini di ingatanku. Jadi kumohon sekali lagi ya. Setelah itu suasana antar persaudaraan menjadi cair. Tak lupa Ito juga memberikan makan malam untuk Shu. Keesokan harinya saat Ito mengambil piring bekas makan malam Shu, Ito menanyakan kepada Shu apakah ada makanan yang dirasa tidak enak. Namun Gen datang untuk menyuruh Ito membiarkan Shu saja. Ito lalu berkata, tapi dia bagian dari keluarga. Aku cuma khawatir aja. Gen lalu membalas, kita sebagai keluarga nggak bisa mengganggu dia karena kemauannya dia memang seperti itu. Kemudian Gen mengingatkan kembali kepada Ito untuk mempersiapkan sekolah esok hari. Dengan PD-nya Ito sudah menyimpan berbagai informasi soal sekolah barunya. Namun satu hal yang dilupakan oleh Ito adalah seragam sekolahnya. Akhirnya Ito minta tolong ke Gen untuk mencari seragam sekolah barunya. Gen sampai heran kok bisa gitu kan Ito melupakan seragam sekolahnya. Setelah sampai ke toko khusus seragam, Ito langsung mendapatkan seragam yang dia cari dan mencobanya. Saat Gen melihat seragam yang dipakai Ito, dia meminta Ito untuk merentangkan tangannya dan bertanya apakah itu mudah tumbuh cepat atau tidak.
Yang dimaksud Gen adalah itu seragam bakal awet atau enggak gitu kan di tubuhnya itu kalau misalkan dia sudah berkembang lebih tinggi. Ya paling enggak sampai hari kelulusan gitu kan. Wah ini sih ajarannya emak-emak banget ya. Beli seragam yang agak gede biar awet guys. Ketika Ito ingin ke ruang ganti, Gen memfoto Ito yang sedang memakai seragam. Ia beralasan untuk memberitahu orang tuanya tentang ini. まるで七五三だよな、金太郎の。 Sesudah mendapatkan seragam, Ito dan Gen kembali ke rumah. Ito pun menganggap kalau Gen sedikit lebih dewasa dari dirinya. Ito juga membandingkan dengan dirinya yang sangat berbeda dengan Gen. Sesaat di jalan, mereka berdua bertemu dengan temannya Gen. Mereka mengira kalau Gen sedang bersama pacarnya, tapi Gen meluruskan kalau dia sedang bersama kakak tirinya sambil merangkul Ito dan bilang, maaf ya, ini tapi bener-bener kakakku loh. Dan setelah itu Gen berpamitan dengan teman-temannya. Ito pun kaget, tiba-tiba Gen memanggilnya dengan One-chan atau kakak. Dia aja nggak pernah manggil kayak gitu kan sampai sekarang, malah manggil nama depan. 知るはずもないんだろうな。ほら、走れ。 Mereka kembali ke rumah dengan kondisi basah kuyup. Gen menyuruh Ito untuk menaruh pakaiannya ke pengering. Namun pada saat Gen ingin melepaskan pakaian itu, Gen merasa kelewatan karena telah melakukan seperti itu. Wih, spontan ternyata ya. Gen menjelaskan kalau dia tidak ada niatan seperti itu. Dia cuma menganggap kalau Ito adalah sosok perempuan pertama yang tinggal bersama selain ibunya. Dan dia nggak tahu gitu kan gimana caranya bersikap. Karena Gen cuma melakukan hal-hal seperti biasanya. Ito pun berkata, "Oh, aku nggak apa-apa kok. Sebenarnya kamu itu baik Gen." Lalu Gen mengatakan bahwa dia menginginkan seorang kakak perempuan yang bisa menghabiskan waktu dengannya. どういうお姉ちゃん？ Ketika waktu makan malam tiba, Ito menyiapkannya dengan penuh semangat karena di sisi lain dia juga ingin melakukan yang terbaik untuk keluarga Narita. Raku bertanya, kamu belum mandang Nechan dengan cara yang aneh kan? Lalu Gen membalas, entahlah, aku cuma merasa melihatnya itu menyenangkan dan kalau ada di sekitar dia rasanya tidak membosankan. Di saat Ito sedang menyiapkan makan malam, mereka bertiga sedang asyik berbisik-bisik membicarakan itu gitu kan. さっきから何の話してるの？ 内緒。 Lalu tiba hari di mana Ito memulai lembaran baru di sekolah yang baru dan dia berada di satu kelas dengan Gen. Ito memperkenalkan dirinya selayaknya siswi pindahan. じゃあ成田と暮らしてるってこと？ Meanwhile, 北海道へ転勤となりました。突然だけど家族会議を始めます。どうなっちゃうの？